Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Leni Agustin. Oke guys, video pada malam hari ini kita bakal melanjutkan lagi prediksi soal SNMPT UTBK tahun 2025. Dan pada malam hari ini kita sudah berada di part yang ke-6. Jadi buat teman-teman yang belum nonton part 1 sampai 5, silahkan dinonton terlebih dahulu ya, karena soalnya itu berbeda-beda. Dan khusus pada malam hari ini, karena banyak banget yang komen, kali ini jangan matematika mulu, karena kita pusing nih kalau belajar matematika terus. Oke, jadi kita ganti materi lagi pada malam hari ini. Khusus kita akan membahas materi PPU, atau biasa kepanjangannya pengetahuan dan pemahaman umum. Oke, jadi langsung aja kali ya, tidak usah berlama-lama lagi. Seperti biasa, kalau soal pengetahuan dan pemahaman umum itu pasti ada teks yang panjang banget. Nah, jadi seperti ini ya soalnya. Jadi tips atau trik dari kalian nih, kalau misalnya kalian mau ujian UTBK dan dapat soal yang panjang atau teks yang panjang, kalian jangan baca teksnya dulu, tapi baca pertanyaannya dulu. Apa sih yang diminta, jawaban seperti apa? Karena untuk mengefisienkan waktu, jadi kita baca pertanyaannya dulu. Karena kalau kita baca teksnya dulu kan itu panjang banget ya, bisa memakan waktu yang banyak, sementara kita dibatasi oleh waktu. Jadi langsung aja nih, kita baca soal nomor 13. Soalnya yaitu gagasan utama paragraf keempat dalam teks tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini kita sudah mengetahui jawaban yang diminta adalah gagasan utama dari paragraf keempat. Jadi kita baca paragraf keempat aja. Maka dari itu aku bilang tadi jangan baca teksnya dulu, karena kalau kalian baca teksnya pasti mulai dari paragraf pertama kan, sementara jawaban yang diminta hanya dari paragraf keempat. Oke, mana nih paragraf keempat? Ini paragraf 1, 2, kemudian ini 3, dan ini 4. Jadi kita baca paragraf 4 aja ya. Tadi dia meminta gagasan utama. Nah, tips dari aku nih teman-teman, kalau misalnya menemukan soal yang meminta gagasan utama, biasanya itu terletak pada kalimat pertama. Oke, jadi kita baca dulu nih apa kalimat pertama dari paragraf keempat. Kalimat nomor 12 ya. Perspektif antar planet Frank ini menjelaskan bahwa krisis iklim lebih tepat dianggap sebagai tantangan besar yang membutuhkan waktu seumur hidup, bahkan bergenerasi-generasi untuk titik-titik oleh manusia, dengan perpaduan antara desakan dan kesabaran. Oke, intinya dia di sini membahas tentang perspektif antar planet Frank. Ini menjelaskan bahwa krisis iklim. Oke, ini dia gagasan utamanya ya dari paragraf keempat. Mari kita lihat optionnya, mana yang lebih benar, karena biasanya optionnya itu agak mengecoh ya teman-teman. Oke, kita baca bagian A. Pemaparan tentang perspektif antar planet Adam Frank. Nah, ini benar ya, benar. Kita checklist dulu lah, kita lihat option yang lain, siapa tahu ada yang lebih benar. Bagian B, pemaparan tentang tantangan dan upaya menghadapi krisis iklim. Ini salah ya, kenapa? Karena tadi tidak ada kata tantangan dan upaya. Jadi kita coret aja bagian B karena salah. C, pemaparan tentang krisis iklim yang menjadi tantangan seumur hidup. Ini juga salah. Kenapa kalian ini salah? Karena tidak ada kata tantangan seumur hidup tadi di paragraf keempat. Kemudian D, pemaparan tentang keterlibatan semua orang dalam mengatasi krisis iklim. Ini juga salah, tidak ada kata mengatasi krisis iklim juga. Kemudian bagian E, pemaparan tentang perspektif antar planet Frank mengenal tantangan besar krisis iklim. Ini juga salah karena tidak ada kata tantangan besar. Jadi jawaban yang paling benar adalah bagian A, pemaparan tentang perspektif antar planet Adam Frank. Jadi sesuai dengan kalimat yang pertama di paragraf 4 ini ya, perspektif antar planet Frank ini menjelaskan bahwa krisis iklim bla 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 bla. Jadi kuncinya adalah gagasan utama itu biasa terletak di kalimat pertama atau di kalimat terakhir. Oke, jadi sudah dapat ya kunci dari soal yang mencari gagasan utama.
Oke, next soal nomor selanjutnya yaitu nomor 14. Nah, langsung kita baca soalnya aja dulu ya. Yaitu berdasarkan kutipan di atas, secara tersirat penulis bermaksud untuk menyampaikan bahwa titik-titik. Oke, jadi di sini ada teks sedikit, mungkin potongan dari teks di atas ya. Karena kan kita belum baca ya semuanya, jadi kita nggak tahu. Yang penting di sini dia meminta pesan apa sih yang secara tersirat itu penulis bermaksud menyampaikan. Oke, kita baca dulu ya apa sih isi teksnya. Emisi yang menjadi penyebabnya adalah konsekuensi dari upaya 7,5 miliar manusia yang ada kini dan 10 miliar manusia beberapa dekade ke depan untuk hidup sejahtera di bumi. Oke, jadi ini mungkin potongan dari teks di atas ya. Kita lihat dulu mana sih yang ada angka 7,5 miliar. Nah, ini dia berada di kalimat kedua. Perubahan iklim memiliki skala ruang waktu dan terlalu besar. Emisi yang menjadi penyebabnya adalah konsekuensi dari upaya 7,5 miliar manusia yang ada kini dan 10 miliar manusia beberapa dekade ke depan untuk hidup sejahtera di bumi. Oke, jadi dia terdapat di kalimat ketiga ya. Kita langsung lihat aja optionnya. Kutipan di atas secara tersirat penulis bermaksud menyampaikan bahwa titik-titik. A. Kehidupan 7,5 miliar manusia yang ada saat ini telah menyebabkan perubahan iklim yang akan berdampak pada kehidupan 10 miliar manusia di masa depan. Menurut aku ini bukan bukan pesan ya, bukan secara tersirat. Secara tersirat itu adalah hal-hal yang tidak ada dalam teks. Maksudnya dia menyampaikan tapi tidak tertulis dalam teksnya. Jadi menurut aku bagian A ini kurang tepat ya. Kenapa kalian nih? Karena bagian A ini seperti mengulang kembali teks yang ada di atas. Jadi bukan merupakan pesan yang tersirat. Oke, langsung aja kita next ke bagian B. 10 miliar manusia dengan ada juga 7,5 miliar. Ini sama ya. Bagian A dan B ini sama, cuman dia balik-balik aja kata-katanya. Jadi bagian B juga tidak benar, kurang benar ya. Mari kita cari yang paling tepat. Bagian C, demi kehidupan di masa depan, kita harus mengupayakan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan iklim. Ini lumayan benar ya. Kita checklist dulu. Bagian D, kehidupan manusia saat ini telah mengakibatkan pencemaran yang menjadi penyebab perubahan iklim. Sehingga kita harus segera mengupayakan solusi terbaik demi masa depan. Nah, bagian D ini juga benar. Kita checklist aja dulu. Bagian E, perubahan iklim diakibatkan oleh kehidupan manusia saat ini. Sehingga kita harus segera mengupayakan solusi terbaik demi kehidupan di masa depan. Ini juga masih kurang tepat ya. Sebenarnya benar sih, tapi ada beberapa kata yang masih kurang tepat. Lebih bagus bagian C dengan bagian D. Oke, kita pilih dulu mana nih yang paling tepat. Bagian C, demi kehidupan masa depan, kita harus mengupayakan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan iklim. Jadi untuk bagian C ini hanya fokus di masa depan aja ya. Sementara bagian D, kehidupan manusia saat ini telah mengakibatkan pencemaran yang menjadi penyebab perubahan iklim. Jadi bagian D ini dia menceritakan saat ini dan juga di masa depan. Jadi yang paling benar adalah bagian D. Sesuai dengan teksnya, dia menceritakan yang ada kini dan di dekade ke depan. Jadi jawaban yang paling benar adalah bagian D. Oke, next soal selanjutnya ini adalah soal terakhir pada malam hari ini kita bahas. Langsung aja kita baca soalnya. Nomor 15. Kata-kata yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang dalam kalimat 1, 2, 4, 5, 12 secara berurutan adalah titik-titik. Oke, jadi di atas teks itu ada kata-kata yang masih kosong. Mari kita langsung lihat aja. Nomor berapa tadi? 1, 2, 4, 5, 12. Kita cek dulu kalimat 1 ya. Kita baca dulu apa sih kata yang bisa di sana. Tadi optionnya memperbaiki dan memperbaiki ya. Kita baca nomor 1. Perubahan iklim tidak seperti masalah lingkungan hidup apapun yang pernah kita hadapi. Kita tidak bisa titik-titik seperti kabut asap. Kita tidak bisa memperbaiki ya. Daripada memperbaiki kan agak kurang ya. Jadi memperbaiki. Kita lihat optionnya.
Nah, jadi di option untuk yang pertama ini cuma ada kata memperbaiki dan memperbaiki. Yang paling bagus didengarkan memperbaiki ya, kita tidak bisa memperbaiki. Nah, jadi yang memperbaiki ini pasti sudah salah, oke? Jadi pilihan kita sisa 3, memperbaiki, memperbaiki, memperbaiki. Jadi tinggal C, D, E. Oke, kita lihat yang terakhir ini lagi. Ada dipecahkan, terpecahkan, atau dipecahkan ya. Kita lihat untuk kalimat nomor 12. Jadi aku tuh seperti itu ya teman-teman. Kalau kerja soal itu kayak sudah yang pertama, aku lagi lihat yang terakhir. Karena biasanya beda dikit aja. Jadi mari kita lihat kalimat 12. Perspektif antar planet Frank ini menjelaskan bahwa krisis iklim lebih tepat dianggap sebagai tantangan besar yang membutuhkan waktu seumur hidup, bahkan bergenerasi-generasi untuk titik-titik oleh manusia. Bahkan bergenerasi-generasi untuk dipecahkan ya, dipecahkan, untuk dipecahkan oleh manusia. Nah, jadi untuk terpecahkan ini pasti sudah salah. Jadi bagian D juga sudah dieliminasi. Nah, selanjutnya di sini ada kata memetakan atau mempetakan. Kita lihat kalimat yang nomor 5. Cocoknya dia pakai kalimat memetakan atau mempetakan. Mana nih kalimat nomor 5? Ini ya. Nah, laporan ilmiah The Great Acceleration pada 2015 memuat grafik yang titik-titik sinyal aktivitas manusia. Memuat grafik yang memetakan. Oke ya, memetakan. Kalau mempetakan itu kan kurang baik ya didengar. Jadi kita pakai memetakan. Nah, bagian E ini kan pakai mempetakan ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah C. Memperbaiki kompleksitas metrik, memetakan, dipecahkan. Jadi alasan aku kenapa dari belakang karena aku kurang tahu di bagian kompleksitas sama metrik. Oke, jadi kalau sudah dicoret seperti ini, itu kan sudah pasti salah ya. Jadi jawaban yang paling benar yang tersisa adalah bagian C. Oke deh guys, jadi itu dia pembelajaran kita pada malam hari ini untuk soal SNBT-UTBK part yang ke-6. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh banget langsung komen aja di bawah. Atau kalau kalian mau minta filenya ini yang udah aku coret-coret, boleh banget langsung chat aja di WhatsApp. Karena udah banyak banget yang minta. 0882 4785 4631. Jadi kemarin itu udah banyak banget yang minta file PDF dari part 1 sampai 5. Kalau misalnya kalian mau yang part ke-6 ini, chat di WhatsApp aja ya. Dan jangan lupa udah aku sediakan grup untuk kalian yang mau mengikuti jalur UTBK, UMPTKIN, dan juga grup beasiswa KIP kuliah. Jadi kalau misalnya kalian mau, langsung chat di WhatsApp aja. Kira-kira selanjutnya aku bahas materi apa lagi ya? Jangan lupa komentar di bawah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.